Hai, selamat sore, ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup melemah 0,9%. Ditutup di level 6.301,13. Paling enggak sih masih di atas 6.300 ya. Dan IHSG-nya masih di dalam range sideways 6150 6390-an, jadi belum berhasil breakout. Ya, semoga aja cepet-cepet breakout lah. Baru enak sih kalau berhasil breakout 6390 ya. Dan kalau ternyata turun ke bawah 6300, area 6150 masih berpeluang jadi area support. Kurang lebih kayak gitu sih. Sekarang kita langsung lihat. Nah, ini loh, hasil explore dari AFL Akum. Ada lumayan lah, ada agak banyak, mudah-mudahan dapat beberapa ya. Pertama Telkom kita wait and see dulu. Tonton dulu aja lah, lihat besok. Mudah-mudahan naik ke atas 3480 ya. Terus Adaro-nya tadi sih open di atas penutupan hari Jumat, terus langsung sempat naik sampai ke 1340. Sayangnya sih tutupannya di 1285 ya, bentuk candlenya jadi kurang asik nih. Dan harusnya juga udah punya barangnya dari hari ini, hari apa, Kamis ya, hari Kamis, karena ada rekomendasi beli buy break 1260 sejak hari Kamis. Jumat juga ada rekomendasi beli lagi, jadi tadi sempat diajakin take profit, entah itu sebagian ataupun seberapa, bebas lah ya, diatur aja, maksudnya diatur sesuai risk profile dan money manajemennya masing-masing. Kalau misalnya masih punya barang ya sudah, di kita lihat besok. Kalau bikin lower low lagi ya kabur dulu nggak apa-apa. Nanti kalau membal dari area 1260-an beli lagi. Kayak gitu aja sih. Si Adarunya ya. Doit, Doitnya nih yang bagus. Doitnya masih higher low. Seperti yang kita bahas hari Jumat kemarin ya, naik ke atas 426 nih bagus. Terus simpen dulu aja nggak apa-apa, pasang trailing stop aja, update lagi aja trailing stopnya ke bawah 416 tuh. Mudah-mudahan lancar ke 460-an ya, atau lancar ke 500 lah itu, mudah-mudahan sih, amin. Next, bullnya ini kita lihat besok aja. Terus ini apa, Javanya bagus sih, higher high higher low ya. Terus ini tadi naik ke atas, sempat naik ke atas 2000 dan high-nya sempat di 2040, tutupan di 2000. Area 2000 ini area penting ya, karena perpindahan fraksi harga juga. Jadi buat besok sih, buat yang masih punya barang ya, yang masih punya barang, pasang aja trailing stopnya di bawah 1965, 1965. Jadi turun bawah 1965, kabur dulu sih nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan bertahan di atas 2000 ya. Boga, tar, wait and see dulu. Tebik tes area support lagi 2010 2040. Besok aja lah, kalau besok bikin higher high gitu, naik ke atas 2080 mau beli nggak apa-apa. Jadi buy break 2080 gitu ya. Coba kita lihat. Ya selama nggak ke bawah 2000 sih oke lah. Coba di sini kalau cut loss ke situ, Tebik tulis lagi aja ya. Buy break 2080, cut loss di bawah 2000, area resisten 2250 2280. Next, KLBF higher low sih, tapi tutupannya melemah 0,3%, ditutup melemah tipis di bawah penutupan hari Jumat. Yang punya barang sih hold dulu nggak apa-apa, mesti sabar sih. Woodnya pasang trailing stop aja di bawah 785. Sementara ini bertahan di atas 800 itu bagus. DMMX ntar ya, tunggu dulu aja.
Yang mau beli tunggu naik ke atas 478 aja. TPIA masih higher low meskipun candlenya makin kecil ya. Itu hari ini tes tutup di 11.000, sempat naik high-nya sempat 11.025, satu tick doang di atas 11.000. BMTR, ini tes area resisten cuy. 290 ini masih jadi resisten BMTR-nya. Coba kita lihat hourly. Nah, ini kan ada inside bar ya. Jadi kalau besok naik ke atas 290 berpeluang tes ke 300-an tuh, main-main ke atas 300. Jadi yang mau nambah gitu, mau beli si BMTR-nya, tunggu naik ke atas 290 aja, tapi hati-hati juga ya. Demas ini bagus, saya suka sideways-nya. Area resisten sekitar 256 260 ya. Kemungkinan sih ada peluang si Demasnya tes area 270-an ya. Jika berhasil breakout area ini nih, saya pasang di sini 254. Nah, kalau breakout 254 ada peluang tes area 270-an sih. Coba kita lihat weekly. Dimas menarik, ini akumnya juga bagus. Ini sideways ya, kan beberapa ya seminggu belakangan inilah. Sideways di range 242 254, selama sideways bertahan di atas garis moving average, terus akumnya juga bagus tuh. Dimas ya. Buy if break 254, tapi dari harga sekarang ke 254 itu ada berapa persen? Ya nggak apa-apa lah, buy break 254 aja. Cut lossnya di bawah 244 ya, itu situ aja lah cut lossnya. Area resisten 270 276 lah, kurang lebih situ. Sumarecon kita lihat besok aja ya. Paling nggak sih nggak turun ke bawah 1000, nggak tutup di bawah 1000. Film naik sih. Area resisten kira-kira di itu ya, 360-an, 360 370. LPPF lihat hari Selasa aja lah, 1480 1465 tuh masih jadi area resisten. OPMS hati-hati, volumenya ini kok tipis. Kita lihat yang lain dulu. SIMP tadi udah diajakin beli waktu naik ke atas 505, ada rekomendasi beli juga, buy break 505 untuk SIMP. Hanya saja dirubah cut lossnya sedikit. Cut lossnya di bawah 490. Terus area resisten ya masih sama sih, 530 540-an lah ya. Mudah-mudahan lancar rebound si SIMP-nya. Kalau misalnya buat yang nggak niat simpen lama ya, besok pagi siap-siap jualan aja lah. Jualan di 520 gitu juga nggak apa-apa, take profit buat yang mau fast trade gitu kan. Sido ini sih mesti sabar ya. Amor volumenya cuy tipis. LPKR belum dapat ide saya. MTPS, Mark, MPOW, RALS kita lihat besok ya. 840-an ini area cukup menarik untuk diperhatikan lah. Kita lihat intraday-nya. Nah, kita lihat besok lah ya. RALS ini dipantau nih. Yalah, pantau dulu lah ya. BMRI malah turun, nggak naik ke atas 6850. Kalau misalnya punya barang average bawah, kalau turun ke bawah 6625 mau take profit dulu gitu nggak apa-apa sih ya. Isatnya ini area 6600 masih jadi resisten ternyata ya. 6600 7000-an. Jadi ya batasnya sih di bawah 6000 ya, 5975. Kalau turun ke bawah 5975 dan tutup di bawah itu jadi kurang enak chartnya. Next HMSP ini juga masih menarik lah ya, diperhatiin aja dulu.
Ini tes area yang kemarin di breakout 1465 1465 1490. Nah, yang udah punya barang di hold dulu nggak apa-apa. Yang mau nambah barang tunggu naik ke atas 1535 lagi aja. Kan di hari apa ya? Kamis atau ya hari Kamis lah. Sempat dibahas kan kalau misalnya mau curi start lah. Beli sebelum naik ke atas 1490, boleh buy break 1455 waktu hari Kamis ya. Terus ya hari Kamis, hari Jumatnya naik ke atas 1455 dan ke atas 1490 juga. Jadi ya udah, harusnya udah beli sih, udah punya barang, di hold dulu nggak apa-apa lah. PTBA ini candlenya jadi mirip Adaro ya. Ini hitungannya sih tes area resisten sih. 2870 ya high-nya. 2870 2930. Jadi ya uh, yang punya barang siap-siap buat kabur sih, nggak apa-apa ya. Gitu aja lah. Besok kalau ada rebound mau dimanfaatkan buat cari titik exit gitu, nggak apa-apa. ESA ini cukup menarik sih hari ini, tapi ARB. ESA nya ARB. Mudah-mudahan nggak ke bawah 300-an ya. Ini EMA nya 310-an. Mudah-mudahan nggak ke bawah situlah. Higher low sih candlenya hari ini, tapi ya tutupannya hitam minus 6,8%. Lihat besok dulu aja lah. SMGR ini masih bisa di hold buat yang punya barang. Malah kalau naik ke atas 11.900 lagi sih menarik sih. Meskipun di area 12 ribuan ini masih berpeluang jadi area resisten gitu ya. Trim next WNTR WNVR Unilever-nya. Nah, Unilever oke sih. Ini kan ceritanya rebound ya. 6.700-nya di breakout dan hari ini nggak turun ke bawah 6.700, nggak tutup di bawah 6.700. Coba lihat hourly-nya. Bagus sih ini. Buy if break itu aja 6775. Terus cut loss-nya kalau di situ 4% ya, lumayan loh. Ya di bawah 6475 sih, diatur aja size-nya ya. Terus area resisten pertama di sekitar ini nih, 7.300-an. Ini berapa nih? Ya 7.300 sih. 7.300 7.350. Sebelum ke situ waspada di area 7.000 ya. Tuh si Unilever-nya. Oke. Kok saya hapus? Next, INTP. INTP ini menarik sih. Coba kita lihat hourly fraktalnya di situ tuh. 13.850 kan, bener. Oke, cut loss di bawah 13.425 itu ada berapa persen? Nggak banyak harusnya. Jadi buy break 13.850 boleh, cut loss di bawah 13.425 ya. Area resisten di sekitar 15.000. Area sini lah. Bentar, ini penutupannya di 15.200. Oke. 15.200 lah. Kurang lebih ya. Kok sama? Nah, jadi
Tapi waspada dulu di area ini nih, 14.450 ya. Jadi dari area ini ke sini itu ada ruang sekitar ya 4%-an. Waspada dulu di 14.450. Mungkin kurangi dikit gitu nggak apa-apa. Jadi buat besok sih buy if break 13.850, cut lossnya di bawah 13.425 ya. Area resisten di 15 ribuan. Ini apa? INTP. SMGR-nya kita pantau besok. Mikanya masih bisa disimpan dan pasang aja tuh trailing stop di bawah 2840. Kalau mau nambah besok aja, tunggu breakout 3010 tuh. Tadi kan tes area 3000-an tuh. Tutupnya di bawah 3000 hari ini. Jadi buat besok si Mika ini menarik juga sih. Gini aja, kita pakai hourly. Nah, buy if break 3010 ya. Cut lossnya di bawah 2930 aja. Area resisten di 3200 3220. Lumayan itu loh ke sana. %6 lah. Masih ada space 6%. Jadi boleh beli atau averaging up ya. Aman ini kan harusnya. Karena pembelian pertama beberapa waktu yang lalu itu waktu naik atas 2790. Jadi kalau misalnya pembelian kedua ini waktu besok misalnya naik atas 3010 terus beli lagi itu nambah cut lossnya di bawah 2930 kan, dua-duanya digeser trailing stopnya gitu di bawah 2930. Yang pembelian pertama ini masih profit, yang rugi jadi pembelian kedua doang. Paling enggak kalau mau nambah barang atau averaging up kayak gitu aja biar aman gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah si Mika, kita tulis Mika. Next ACES rebound sih, kita coba lihat besok. Kita intip intraday-nya dulu. Besok aja lah lihat ya. SCMA, oke, si SCMA ini selama nggak turun ke bawah 17.15 masih bisa di hold lah ya. Simpan dulu nggak apa-apa. MCAS mungkin besok menarik kalau naik ke atas 400. BBNI seperti yang beberapa kali dibahas ya, ini area 6400-an 63 sekian itu masih jadi resisten. Berapa sih? 6350 ya. 6350 6400 masih jadi resisten dan selama Februari sampai sekarang ya masih di range sideways 8475 6400 lah. Tunggu breakout 6400 aja atau membal dari area 5875 baru beli lagi. Next ICBP tes area resistance ya hitungannya. Kita lihat besok aja dulu. Hourly-nya sih menarik kalau misalnya ada yang punya barang tuh udah beli kemarin waktu membal dari deket di misalnya waktu membal di bawah 8600 lah. Pasang aja trailing stop di bawah 8800. Turun ke bawah 8800. Take profit dulu nggak apa-apa. SSIA menarik sih ya, properti kita lihat besok. SRTG tipis ya volumenya ya sudah lebih banyak daripada beberapa bulan yang lalu memang, tapi ya coba kita lihat yang lain dulu. PNBN area resisten di 1225 1250. Next J-Sky belum dapat ide. IPCM belum, SKRN belum ya. Truk tar Emyor ini juga mesti sabar. Gudang garam gudang garam candlenya jadi palu kebalik tuh. Pasang trailing stop aja ya di bawah 37.000 lah. Di bawah 37.000 pasang trailing stop. Indinya ini bagus sih, meskipun ya hitungannya ini tes area resistensi ya. 1695 1700 itu tes itu area resistennya sampai ya
sampai puncaknya bukan puncaknya sih, maksudnya dari perjalanan harganya kita lihat ya, sempat turun sampai low di 16.05, kemudian rebound dan nyampe ke 17.65 baru turun lagi kan. Ya, kurang lebih di situ. Ini tes area resisten hari ini tadi, yang punya barang pasang aja trailing stop ya. Cuan tipis-tipis nggak apa-apa, yang penting aman. Pasang di bawah 16.25 aja. Di video yang hari Jumat juga udah dibahas kan, kalau naik ke atas 15.85 tuh bagus. BNGA. Ini BNGA juga menarik sih. Selama ya awal Maret lah ya, bulan Maret lah, itu sideways di range 1060, atasnya 1245. Nah, ini selama sideways cenderung konsisten di atas moving average. Jadi kalau misalnya mau beli nggak apa-apa, dibeli nggak apa-apa. Tapi karena cut loss-nya agak jauh ya, di bawah 1060 lamanya. Jadi diatur size-nya sampai besok kita dapat sesuatu yang menarik untuk dijadikan strategi trading ya. Kita coba lihat. Nah, ini sih di hourly sih menarik sih. Buy if break 1200 bisa cut loss-nya di bawah 1140, itu ada ya lebih dari 5% lah, sedikit di atas 5% jatuhnya. Kemudian perkiraan target breakout-nya kira-kira itu kalau misalnya breakout 1400-an lumayan sih, tapi sebelum itu ada angka 1300 1350-an. Kurang lebih di situ ya. 1300 1350. Nah, jadi ini menarik sih. Itu aja. BNGA tuh boleh. Buy break 1200, cut loss di bawah 1140, resisten di sekitar 1300 1350. JSMR. Oke. Buat yang pengen beli sih ntar ya, tunggu membal. Kalau misalnya buat yang udah punya barang, batasnya tuh ini sih, kalau turun ke bawah area 4200-an itu nggak enak. Jadi semoga nggak turun ke bawah 4200-an. Auto kita tunggu dulu aja, tonton dulu ya. Oke lah, itu dulu dari saya beberapa pembahasan saham hasil explore AFL Akum. Ada beberapa yang tadi kelihatan cukup clear, menarik. BNGA, Mika-nya masih menarik, INTP, SMGR-nya juga menarik. Semen-semenan temennya juga besok juga dilihat ya, SMBR, SMGR, INTP, Unilever, Demas, Tebik. Terus ini ada Demas. Beberapa saham properti juga diamati juga besok. Terus percoalan, per batu bara, pasang trailing stop aja ya saham-sahamnya. Oke, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.